Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berkelimpahan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan modul tentang bagaimana step by step membuat website. Nah, jika teman-teman sudah sampai di langkah yang ke-7 ini ya, kita sudah sampai di langkah membuat post dan page. Saya yakin teman-teman sudah mempunyai sebuah website, kemudian websitenya sudah online, WordPress-nya sudah terinstall, plugin-pluginnya sudah terinstall, kemudian temanya juga sudah terinstall. Maka kita akan lanjut ke bagaimana caranya membuat postingan dan membuat sebuah halaman atau sebuah landing page nantinya untuk mempromosikan bisnis kawan-kawan ya atau produk yang kawan-kawan jual di internet. Nah, langsung aja kita ke dashboard yang kita punya ya. Kemarin sudah sampai di sini. Oke, sebenarnya mudah saja ya. Materi kali ini yaitu tentang membuat postingan dan page. Kalau membuat postingan atau kita mau posting sebuah artikel di website, maka kita tinggal klik post, klik add new ya. Tapi sebelum itu kita harus tambahkan dulu kategori ya. Kategori ini untuk membedakan artikel satu kita dengan artikel yang lain. Nah, caranya gimana menambahkan kategori? Caranya mudah. Klik menu post tadi, klik kategoris, kemudian klik masukkan kategori yang ingin Anda buat. Misalnya membuat sebuah website atas nama Anda sendiri, seperti saya, misal saya buat firmankurniawan.com ya. Kemudian di website tersebut saya pengen share artikel-artikel tentang kepemimpinan, leadership ya, motivasi, kemudian tutorial-tutorial internet marketing. Nah, maka saya buat kategori-kategori itu sehingga begitu saya posting sebuah artikel, nanti saya akan golongkan berbagai artikel itu dalam berbagai kategori supaya lebih teratur dan pengunjung begitu mengunjungi website kita itu lebih nyaman ya membacanya karena dia berdasarkan kategori untuk kelompok-kelompoknya. Contoh kita buat kategori motivasi misalnya. Jadi nanti artikel dengan kategori ini isinya adalah tentang motivasi-motivasi. Artikel ya deskripsinya artikel motivasi. Add new kategori. Kemudian Anda mau menambahkan apa lagi? Misal leadership. Leadership ya. Ini nanti artikel tentang leadership. Oh ya, di bagian deskripsi dari kategori ini atau kategori itu sendiri, itu bisa saja teman-teman masukkan kata kunci ya. Jadi misal di sini teman-teman jual produk, misal jual sepatu gitu ya. Atau teman-teman mau mempromosikan bisnis teman-teman, misal daftar bisnis A gitu ya. Bisnis contoh gitu ya. Nah, contoh ini boleh saja ganti dengan nama bisnis teman-teman. Daftar bisnis contoh di sini cara informasi deskripsinya informasi cara daftar peluang bisnis contoh online gitu ya. Nah, itu boleh add new kategori. Gitu ya, nanti di sini contoh ini tinggal ganti dengan bisnisnya teman-teman masing-masing. Nah, kemudian baru kita mau menambahkan artikel atau postingan, klik add new ya. Add new di bagian post. Nah, di sini kalau tampilannya masih seperti ini kan kurang nyaman nih editingnya. Maka kita bisa menuju ke plugin, kemudian kita add new plugin, jadi kita tambahkan satu buah plugin lagi, agar ngeditnya itu seperti halnya kita ngedit di Microsoft Word ya. Nah, ini Classic Editor ini ya. Klik install now. Jadi kalau Anda tidak ketemu, Anda tinggal cari aja di bagian pencarian ini, Classic Editor ya. Nah, kalau sudah ketemu, Anda tinggal klik install now ya. Kalau sudah, Anda tinggal klik activate. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di menu post tadi, klik add new post ya. Cara membuat postingan. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ini lebih mudah seperti Microsoft Word ya. Ini bold, miring ya. Ini nanti mau align-nya di kiri, kanan, atau di tengah ya. Paragraf, tambahkan media. Nah, saya contohkan langsung saja. Saya sudah siapkan artikelnya, contoh saja ya. Ini artikel contoh tentang motivasi ya. Nah, atau ini ya. Nah, kita contoh. Nah, ini contoh, ini di copy semua ya. Copy. Kemudian kita paste di website. Ini caranya bikin postingan ya. Nah, kemudian di sini kita copy ke judul. Ya, kemudian ini title-nya, ini kita kasih di tengah ya title-nya.
Paragrafnya kita kasih heading 2 supaya tulisannya besar. Nah, gitu ya. Kemudian nanti di tengah-tengah ini supaya tidak kaku, kita kasih foto ya atau gambar. Caranya gimana? Kita copy aja judulnya, cari di Google ya. Gambar atau di unsplash.com juga bisa. Ini pilih alatnya, ukurannya besar. Nah, kita cari gambar yang berkaitan dengan anak ya. Nah, ini bagus juga. Nah, ini kan di website punya orang nih, gambarnya ini. Gimana caranya supaya kita save gambarnya ini tidak terkena copyright atau dianggap masih original oleh Google? Maka ya tadi pakai tools screenshot ya. Makanya di awal sebelum persiapan promosi online, kan ada tuh materi tentang install aplikasi screenshot. Nah, kita screenshot aja ya. Kemudian kita save, dan save-nya pakai kata kunci ya. Jadi pakai kata kunci, karena itu cuma dari kita. Nah, pakai kata kunci ini hanya contoh saja artikelnya. Nanti kalau artikel Anda pakai kata kunci itu lebih bagus ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan di sini tadi. Cara nambahkan foto gimana? Klik add media, kemudian klik upload ini tadi ya. Select file, nih tempat di mana Anda simpan, atau Anda bisa drop filenya ke sini. Ya, contoh ini tadi kita simpan di Oke, di sini tinggal geser ke sini ya. Set. Nah, di-upload. Nah, oke, jangan lupa title di-copy ke deskripsi alt text. Oke, kemudian insert post. Nah, ini size-nya kita pilih yang full size saja. Ini pilih di center, klik insert into post. Nah, nanti akan muncul gambarnya di sini ya. Nah, supaya artikelnya tidak kosongan. Atau di bagian sini di atas juga mau tambahkan foto, boleh. Ya, di sini tambahkan juga foto. Kita add media lagi. Contohnya misal ini boleh ya, ini sebagai contoh saja. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Contoh saja, ini fotonya seperti ini. Nah, jadi kalau sudah, saya tidak akan bahas tentang strategi SEO di materi ini hanya materi tentang bagaimana membuat sebuah postingan. Nanti Anda bisa belajar lebih jauh di materi tentang SEO ya, supaya materinya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian di bagian kanan ini kategorinya pilih, tadi kita pilih yang motivasi misalnya. Kemudian ini teksnya misal apa? Judul juga copy di sini. Add ya. Tuh. Kemudian misal artikelnya tentang apa lagi? Motivasi gitu ya. Boleh saja kita tambahkan tagnya. Kemudian apalagi mendidik anak gitu ya. Nah, ini juga biasanya penting untuk SEO di teksnya. Kemudian nah, feature image-nya ini Anda bisa pilih ya, mau feature image-nya apa, atau Anda samakan juga boleh. Pilih aja yang ini tadi. Apa sih feature image itu? Jadi begitu artikel di website, yang contoh saya contohkan website saya. Nah, di sini misal di artikel. Nah, ini sebelum ada artikel, di sini ada feature image-nya. Image foto yang ditampilkan supaya orang menarik untuk klik dan baca ya. Jadi kita bisa gonta-ganti dan customize foto tersebut. Nah, ini tadi feature image-nya saya pilih sama aja dengan ini. Kalau sudah, kita tinggal klik publish ya. Nah, kalau sudah terpublish, Anda mau ngecek postingannya bagaimana? Klik aja view post. Maka nanti kita akan melihat tampilannya. Nah, seperti ini ya. Tuh, artikelnya ya. Oke, di bagian bawah nih ada tombol share ke Facebook ya, ke tweet, ke WhatsApp ya. Jadi orang bisa komentari juga. Nah, inilah bentuk artikelnya. Ini cara buat postingan artikel. Jadi begitu nanti Anda buat website, nah ini sudah muncul ya postingan yang kita punya. Ya, kalau Anda sudah setiap hari bikin artikel, kemudian Anda terkumpul 1000 artikel, 10.000 artikel, wah itu insya Allah websitenya udah jadi aset banget ya. 1000 artikel aja itu udah jadi aset. Apalagi 10.000 artikel itu udah jadi aset. Nah, bagaimana membuat artikel sebanyak 10.000 artikel? Nah, nanti akan saya bagikan di modul tentang SEO. Jadi Anda boleh tonton materi itu nanti ya. Jadi kita bisa buat satu artikel ini bisa jadi 10.000 artikel yang berbeda-beda ya. Kemudian kalau ada yang bilang, saya kan nggak bisa bikin artikel gitu ya. Gampang ya sebenarnya, artikel itu Anda bisa tulis dengan bahasa sendiri. Misal Anda lihat sebuah artikel bagus, kemudian Anda tulis aja lagi dengan bahasa sendiri, itu boleh juga. Atau Anda malas ya untuk bikin artikel, Anda bisa beli di jasa pembuatan artikel ya. Jadi saya budgetkan
untuk beli artikel di jasa penulis artikel ya. Misal saya dapat penghasilan berapa, nah saya sisihkan sebagian untuk bikin artikel. Makanya ini ada proyek artikel saya tulis nih proyek artikel. Nah ini artikelnya, misal untuk website saya yang untuk suplemen ini, saya pesan artikel banyak ya, order di penulis artikel. Kemudian saya bikin lagi misalnya new artikel, ini ada untuk digital marketing, leadership, motivasi. Jadi kalau kita tidak bisa membuat artikel, kita bisa kasih jasa ke orang lain. Tapi kalau di awal Anda modalnya terbatas, budgetnya terbatas, ya buat aja artikel ya dengan bahasa Anda sendiri. Misal ini Anda dapat artikel yang bagus, Anda tulis dengan bahasa sendiri nantinya. Nah, namun nanti di materi tentang SEO itu saya akan ajarkan, misal artikel punya orang Anda kopas, nah kemudian Anda buat artikelnya menjadi berbeda, itu bisa ya, dan bahkan bisa sampai ribuan artikel. Ya, caranya gimana nanti Anda lanjutkan tonton di materi tentang SEO. Oke, kita lanjut. Ini cara membuat postingan atau post. Kemudian kita membuat page ya, bagaimana cara membuat halaman. Apa beda halaman dengan post? Post ini ya artikel ya, kalau page ini ya halaman tempat menaruh artikelnya itu, atau landing page tempat mempromosikan, itu di page ya biasanya bikinnya. Contoh ini adalah sebuah page di mana di dalamnya ada data diri, kemudian ada project yang sedang dikerjakan, kemudian ada artikel ya. Nah, ini page. Nah, bagaimana cara membuat page? Karena di postingan itu nggak bisa bikin seperti itu. Bisa aja, cuman strukturnya kurang rapi dan kurang nyaman dilihatnya. Nah, cara membuat page gimana? Klik aja page, kemudian klik add new. Nah, di sini misal Anda mau mempromosikan tentang bisnis Anda, misal bisnis contoh gitu ya. Nah, bisnis contoh, Anda kalau install dua web builder, Anda bisa pilih salah satunya. Misal mau custom websitenya pakai Elementor atau Divi ya. Saya sarankan sih salah satu saja, tapi kalau Anda mau dua-duanya juga boleh. Karena beberapa template, kalau untuk Divi ini kami sediakan templatenya, Anda bisa download di bawah beberapa template yang bisa Anda download dan install langsung. Tapi kalau yang Elementor ini pakai yang bawaannya saja. Contoh yang kita coba, contoh yang Divi Builder ini ya. Nah, nanti Anda tinggal upload layout yang sudah kami sediakan ya. Ada beberapa, ada sekitar 5 atau 4 layout yang siap untuk Anda edit ya. Browse layout ini ya. Nah, di sini nanti tinggal pilih ya yang mana. Nah, ini saya contohkan, kita mau upload layout, jadi layout sudah saya sediakan. Kita contohkan bagaimana caranya upload layout yang sudah tersedia. Anda download dulu layoutnya, kemudian kalau sudah berbentuk file, Anda tinggal klik Divi, kemudian klik Divi Library, kemudian Anda tinggal klik import ya, import, klik import ini ya, kemudian choose file, pilih di mana Anda simpan. Saya simpan di sini ya, layout. Kita coba contoh upload yang digital marketing ini. Pilih yang home. Klik import Divi Builder layout. Ya, jadi kita gampang yang membuat website itu sudah ada template-template yang disediakan. Kita tinggal ganti-ganti kata-kata, kemudian foto-fotonya ya. Kemudian susunannya bisa kita ganti-ganti, yang awalnya di atas jadi di bawah. Sesimpel itu sebenarnya membuat sebuah website ya. Nah, kalau sudah nanti akan berhasil seperti ini ya, digital marketing homepage. Nah, tadi kita kembali ke menu page tadi, new page ya. Kita buat misal tadi bisnis contoh ya. Tinggal ganti dengan kata kunci bisnis Anda. Bisnis contoh, kemudian kita klik use Divi Builder. Nah, kita pilih layout yang sudah kita punya ya. Nah, klik your save layout ini ya. Nih, ini tadi ada sudah satu layout yang kita simpan, klik. Kemudian kita tinggal tunggu. Nah, ini sudah jadi ya, kita tinggal ganti-ganti kata-katanya. Nah, ini kan halaman belakang nih. Kita boleh klik build on the front end ya. Nah, ini kita akan memunculkannya di halaman depan dari website kita. Jadi lebih mudah, kita bisa langsung edit sambil melihat hasilnya ya. Nah, seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, masih ada sidebar-nya, maka kita harus setting dulu page-nya ini supaya no sidebar ya. Ini di bagian kanan, template-nya adalah pilih yang builder ya. Klik publish. Nah, kemudian klik build on the front end ya. Nah, ini tampilannya sudah full.
tidak ada sidebarnya lagi. Ya, nah seperti ini. Jadi kita tinggal edit-edit saja kata-katanya. Nah, kemudian ini kan apa namanya masih ada nih boxnya. Oke, kalau tampilannya box seperti ini, kemudian Anda pengen tampilannya yang full ya, seperti yang punya BOM ini. Nah, BOM ini kan tampilannya full ya. Nah, ini full, tidak ada boxnya, maka Anda boleh pilih tadi edit page. Kemudian di menu template-nya tadi, ini kan pilih builder, pilih aja yang Elementor Canvas ya, atau Elementor Full Width ya. Bisa aja. Coba kita klik Elementor Canvas, kemudian kita update. Kemudian build on front end ya. Nah, ini tampilannya sudah full width ya. Jadi Anda tinggal ganti saja sebenarnya. Jadi layout websitenya sudah jadi. Anda tinggal ganti kata-katanya saja di sini ya. Misal kami perkenalkan produk ajaib serbaguna ya. Di bawahnya keterangannya pembasmi hama ampuh di sawah tak bersisa ya. Nah, ini tinggal sesuaikan dengan nama produk Anda nanti ya. Nah, jadi sudah ada template-nya, tinggal ganti-ganti saja. Nah, di sini misal tombolnya diedit ya, ketik, ganti kata-katanya beli sekarang gitu ya. Nah, untuk membuat headline ini juga ada ilmunya. Nanti Anda boleh belajar di modul tentang bagaimana cara membuat headline yang menarik ya. Oke, nah bawahnya lagi ini fitur-fiturnya. Apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan jika beli produk di tempat kami gitu ya. Di sini misal pengiriman gratis gitu ya. Pengiriman gratis. Kemudian di sini bilang syarat ketentuan berlaku gitu ya. Syarat ketentuan berlaku. Kemudian di sini misal apalagi packaging rapi gitu ya, atau menerima COD gitu ya. Nah, dan lain-lain nanti tinggal kembangkan, nanti sesuaikan dengan produk Anda. Di sini gambarnya boleh diganti, klik aja nih tanda ini. Nah, tinggal ganti fotonya dengan foto yang sudah Anda siapkan. Misal fotonya ini ya, upload image, tuh jadi ganti. Misal yang bagus lagi, fotonya yang lebih besar. Nah, ini. Yuk, belanja sekarang gitu ya. Yuk, belanja sekarang. Jadi kalau sudah, ini sudah langsung jadi ya, tinggal klik di bagian bawah ini, klik save ya. Udah ya, tinggal klik exit Visual Builder. Nah, ini tampilan website Anda. Tuh tadi ya, tinggal ganti kami merupakan produk ajaib serbaguna di bawah. Yuk belanja sekarang, ini tombol mengarah ke halaman belanjanya. Ini testimoninya ditulis di sini. Ini media sosial Anda, ini belanja sekarang ya. Tinggal sesuaikan dengan kata headline-headline dan kata-kata dari produk yang Anda jual. Oke, bagi Anda yang tidak punya produk misal, Anda bisa saja pakai landing page yang sudah disediakan oleh BOM Community untuk mempromosikan produk-produk dari BOM. Ya, jadi kalaupun Anda tidak punya bisnis, Anda tidak punya produk, Anda bisa pasarkan produk dan bisnis dari BOM Community. Nah, apa saja produknya, apa saja bisnisnya, Anda boleh pelajari di modul tentang bisnis dari BOM Community. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kalau Elementor ya sama ya, kurang lebih sama. Jadi begitu Anda klik new page tadi, ini sama aja seperti kemarin, add new. Kemudian kita pilih misal contoh 2, pilih edit with Elementor ya. Nah, kemudian di sini sudah ada juga template-nya yang sudah disediakan dari Elementor. Di sini kita rubah dulu, kalau tidak mau sidebar-nya pilih yang sini layout-nya yang Elementor Canvas, jadi dia langsung full. Kemudian Anda tinggal pilih template-nya yang sudah disediakan di sini ya. Nah, ini ada berbagai macam template. Nah, contoh ya, tinggal pilih aja template yang mana Anda pengen. Tinggal klik aja yang contoh yang ini tadi, insert. Ya, ini contoh template-nya. Nah, akan jadi seperti ini ya. Tuh ya. Nah, ini contohnya saya juga pakai yang ini ya, template-nya di website saya yang satunya ini. Ini yang firmankurniawan.com. Nah, ini contohnya dari template yang ini tadi saya kembangkan ya. Tuh, dari ini saya tambahin di sini kata-katanya jadi my project gitu ya. Sini ya, ini my project ya, kemudian ini artikelnya di bagian bawah. Jadi berawal dari template yang ini tadi. Nah, jadi Anda tinggal kembangkan saja sesuaikan dengan bisnis Anda.
Oke, kalau Anda masih bingung, Anda tidak perlu khawatir karena kita sudah ada grup diskusi yang disediakan. Anda boleh upload pertanyaan di sana, nanti dengan senang hati member-member yang lain maupun mentor-mentor yang lain akan membantu menjawabnya untuk Anda. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.